Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengelolaan data. Sebelumnya, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Suci Rahyuningsih, NIM 2, Ardiansyah Romandona, NIM 4, Sera Eka Kumalasari, NIM 20. A. Pengertian ukuran pemusatan data. Salah satu aspek yang paling penting untuk menggambarkan distribusi data adalah nilai pusat data pengamatan atau central tendency. Setiap pengukuran aritmetika yang ditujukan untuk menggambarkan suatu nilai yang mewakili nilai pusat atau nilai sentral dari suatu gugus data atau himpunan pengamatan dikenal sebagai ukuran pemusatan data atau tendensi sentral. Terdapat 3 ukuran pemusatan data yang sering digunakan yaitu min, median, dan modus. Bentuk datanya di sini dibedakan menjadi 2, yaitu data tunggal dan data kelompok. Data tunggal adalah data sampel kecil, sedangkan data kelompok adalah data tunggal yang sudah dikelompokkan dalam bentuk distribusi frekuensi. B. Macam-macam ukuran pemusatan data. Rataan atau min. Min data tunggal merupakan jumlah nilai data dibagi dengan banyak data. Rumus min dapat dinyatakan sebagai berikut. Data tunggal X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah Xn dibagi N. X bar sama dengan setengah N dikali jumlah N keseluruhan. Sedangkan data kelompok dapat dirumuskan sebagai berikut. X bar sama dengan jumlah FI keseluruhan dikali XI dibagi jumlah FI keseluruhan. XI sama dengan datum ke I, FI sama dengan frekuensi untuk datum XI. Rataan nilai dengan rataan sementara atau S menggunakan cara coding. X bar sama dengan X bar S ditambah jumlah FI keseluruhan dikali mu I dibagi N dikali P dengan mu I negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, P sama dengan panjang kelas. Menggunakan cara simpangan, X bar sama dengan X bar X ditambah jumlah FI keseluruhan dikali DI dibagi jumlah FI keseluruhan. Dengan DI sama dengan X bar I dikurangi X bar S. Modus atau MO. Modus data tunggal adalah suatu nilai yang mempunyai frekuensi kemunculan tertinggi. Modus data kelompok dirumuskan sebagai berikut. MO sama dengan L ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. Dengan L sama dengan tepi bawah kelas yang memiliki frekuensi terbesar kelas modus. D1 selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya. P panjang kelas. Median. Median data tunggal. Misalkan data X1, X2, X3, Xn diurutkan menjadi X1, X2, X3, Xn, maka ME sama dengan X N plus N ditambah 11 dibagi 2 jika N ganjil. Jika N genap maka ME sama dengan setengah dalam kurung X setengah ditambah XN per 2 ditambah 1. Median data kelompok dirumuskan sebagai berikut. ME sama dengan L ditambah setengah N dikurangi FKS dibagi FME dikali P. Dengan L sama dengan tepi bawah kelas median,
N sama dengan jumlah FI, FKS sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FME sama dengan frekuensi pada kelas median, P sama dengan panjang kelas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menghitung pemusatan data. Yang pertama adalah rataan hitung atau MAN. Rata-rata untuk data tunggal, rumusnya adalah X bar sama dengan jumlah nilai X per N, atau bisa juga X1 tambah X2 tambah X sampai kemudian ditambah Xn per N. Keterangannya, X bar adalah MAN-nya, kemudian N-nya adalah merupakan banyak data. Kemudian contohnya adalah hitunglah rata-rata dari nilai ujian matematika kelas 3 SMU berikut ini. Ada 2, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, jumlahkan semua angka dalam data. Kemudian 2. Hitunglah jumlah angka dalam data. Misalnya dalam data tersebut terdapat 10 angka. Kemudian bagilah hasil penjumlahan angka dengan jumlah angka. Dan yang keempat adalah bagilah hasil penjumlahannya yaitu 61 dengan jumlah data yaitu 10. Maka diperoleh 61 per 10 sama dengan 6,1. MAN atau rata-rata seluruh kumpulan data tersebut adalah 6,1. Ingat bahwa Anda tidak akan selalu mendapatkan hasil yang bulat. Rumusnya ditulis sebagai berikut. Kemudian yang kedua adalah median. Median untuk data tunggal, langkah-langkahnya ditulis sebagai berikut. Urutkan semua angka dalam data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Misalkan data Anda adalah 4, 2, 8, 1, dan 15. Urutkan angka-angka ini dari yang terkecil hingga yang terbesar menjadi 1, 2, 4, 8, dan 15. Kemudian temukan angka tengah dari data tersebut. Angka yang Anda didapatkan tergantung jumlah data yang ganjil atau genap. Berikut hal-hal yang perlu Anda lakukan dalam kedua situasi. Jika jumlahnya ganjil, silanglah angka paling kiri, kemudian angka paling kanan, dan ulangi. Jika tersisa satu angka, maka itulah mediannya. Jika kamu memiliki data 4, 7, 8, 11, dan 21, maka 8 adalah median karena merupakan angka tengah data. Jika jumlahnya genap, silangkanlah angka kanan dan kirinya. Dan Anda akan memiliki dua angka tersisa di tengah. Jumlahkanlah keduanya dan bagilah dengan 2 untuk mencari nilai mediannya. Jika kedua angka di tengah sama, maka angka tersebut adalah median Anda. Contohnya, jika Anda memiliki data 1, 2, 5, 3, 7, dan 10, maka dua angka tengah Anda adalah 5 dan 3. Jumlahkan 5 dan 3 menjadi 8, kemudian bagilah dengan 2 sehingga mediannya adalah 4. Kemudian median untuk data kelompok dirumuskan sebagai berikut, yaitu ME sama dengan L ditambah setengah N dikali FKS per FME kali P, di mana L adalah tepi bawah kelas median, N adalah jumlah dari FI, kemudian FKS adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FME adalah frekuensi pada kelas median, dan P adalah panjang kelas. Kemudian ada modus.
Modus data tunggal adalah sebagai berikut. Contoh, tentukan modus dari data berikut. 4, 8, 7, 4, 6, 3, 6, 8, 6, 3. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Tuliskan semua angka dalam data. Dalam soal ini, Anda memiliki data 4, 8, 7, 4, 6, 3, 6, 8, 6, 3. Urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, yaitu 3, 3, 4, 4, 6, 6, 6, 7, 8. Kemudian, carilah angka yang paling banyak atau yang paling sering muncul. Pikirkan, modus adalah yang paling banyak muncul. Dalam soal ini, angka 6 muncul paling banyak, sehingga merupakan modusnya. Jika ada 2 angka yang paling banyak muncul, maka kumpulan data tersebut disebut bimodal. Dan jika lebih dari 2 angka yang paling banyak muncul, maka kumpulan data tersebut disebut multimodal. Kemudian adalah modus untuk data berkelompok, dirumuskan MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 kali C. Dengan TB adalah tepi bawah kelas modus. D1 adalah selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. D2 selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya. Dan C adalah panjang kelas. Dan yang saya akan jelaskan adalah kuartil. Kuartil data tunggal. Cara menentukan kuartil data tunggal adalah sebagai berikut. Ya, langkah-langkahnya adalah urutkan dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Kemudian tentukan kuartil 2 atau median. Kemudian tentukan Q1 dengan membagi data di bawah Q2 menjadi 2 bagian yang sama besar. Keempat, tentukan Q3 dengan membagi data di atas Q2 menjadi 2 bagian sama besar. Kemudian kuartil data kelompok akan diterangkan oleh rekan saya, rekan Ardiansyah. Selanjutnya, kuartil data kelompok. Untuk mencari kuartil data kelompok, kita memerlukan distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Yang pertama, kuartil bawah. Rumusnya Q1 sama dengan L1 ditambah dalam kurung 1/4 N dikurangi F1, F-nya besar, dibagi F1, F-nya kecil, dikali C. Keterangan Q1 merupakan kuartil bawah, L1 merupakan tepi bawah kelas kuartil bawah Q1, N merupakan ukuran data atau jumlah frekuensi, F1 yang F-nya kecil merupakan frekuensi pada interval kelas kuartil bawah Q1. F1 yang F-nya besar merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil bawah Q1. C merupakan panjang kelas. Yang kedua, kuartil tengah. Q2 sama dengan L2 ditambah dalam kurung setengah N dikurangi F2, F-nya besar, dibagi F2, F-nya kecil, dikali C. Keterangan Q2 merupakan kuartil tengah, L2 merupakan tepi bawah kelas kuartil tengah Q2, N merupakan ukuran data atau jumlah frekuensi, F2 yang F-nya kecil merupakan frekuensi pada interval kelas kuartil tengah Q2,
F2 yang F-nya besar merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil tengah Q2. C merupakan panjang kelas. Yang ketiga, kuartil atas. Rumusnya, Q3 sama dengan L3 ditambah dalam kurung 3/4N dikurangi F3 F-nya besar dibagi dengan F3 F-nya kecil dikali C. Keterangan, Q3 merupakan kuartil atas, L3 merupakan tepi bawah kelas kuartil atas Q3, N merupakan ukuran data atau jumlah frekuensi, F3 yang F-nya kecil merupakan frekuensi pada interval kelas kuartil atas Q3, F3 yang F-nya besar merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil atas Q3. C merupakan panjang kelas. Persentil adalah suatu nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Persentil terdiri dari persentil pertama, persentil kedua, sampai persentil ke-99. 1. Persentil data tunggal. Cara mencarinya, persentil sama dengan data ke I dalam kurung N plus 1 dibagi 100 atau XI dalam kurung N ditambah 1 dibagi 100. Keterangan, PI sama dengan persentil ke I. N sama dengan banyaknya data. 2 persentil berkelompok. PI sama dengan L1 ditambah dalam kurung I per 100 N dikurangi FI, F-nya besar, dibagi FI, F-nya kecil, dikali C. Keterangan, PI sama dengan persentil ke I, LI sama dengan tepi bawah kelas persentil, C sama dengan panjang kelas, N sama dengan banyaknya data, FI, F-nya besar merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, FI, F-nya kecil, frekuensi kelas persentil. Selanjutnya desil. 1. Desil data tunggal. Cara mencarinya, DI sama dengan data ke I dalam kurung N ditambah 1 dibagi 10 atau XI dalam kurung N ditambah 1 dibagi 10 dengan DI sama dengan desil ke I, N sama dengan ukuran data. Yang kedua, desil data berkelompok. Rumusnya, DI sama dengan LI ditambah dalam kurung I dibagi 10 N dikurangi FI, F-nya besar, dibagi FI, F-nya kecil, dikali C. Keterangan, DI sama dengan desil ke I, LI sama dengan tepi bawah kelas desil ke I, N sama dengan ukuran data atau jumlah frekuensi, C sama dengan panjang kelas, FI, F-nya kecil, merupakan frekuensi pada interval kelas desil ke I, FI, F-nya besar merupakan frekuensi kumulatif sebelum interval kelas desil ke I.